Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Ya, kali ini datang dari Piala AFF. Oke, lagi-lagi Piala AFF walaupun sudah berakhir finalnya kemarin, di mana Vietnam keluar sebagai juara, tetapi ada beberapa kejanggalan yang kayaknya harus kita reaction di video kali ini. So, seperti apa video reaction kali ini? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Pantes aja disebut turnamen mafia, ternyata kayak gini cara mainnya. Pertandingan final antara Vietnam dan Thailand bener-bener bikin publik geleng-geleng kepala. Banyak momen di pertandingan ini yang dianggap janggal, sampai-sampai Presiden FIFA yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut pun terlihat dibuat melongo. Bayangin aja, 2 gol Vietnam di final ini justru tercipta lewat on goal pemain Thailand sendiri. Kiper Thailand terlihat seperti linglung dan kebingungan sepanjang pertandingan. Bahkan di leg pertama, ada momen ketika bola seperti dibiarkan masuk lewati tangannya. Belum lagi ada tendangan penalti Thailand yang malah melambung tinggi, seperti disengaja supaya bolanya nggak masuk. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala ketika pertandingan tinggal 2 menit lagi. Bukannya membobol gawang Vietnam, pemain Thailand malah mencetak gol ke gawangnya sendiri. Alhasil Vietnam kembali keluar sebagai juara di Piala AFF ini. Oke, jadi memang Piala AFF ini dari tahun ke tahun memang selalu ada saja dia punya drama, teman-teman. Selalu pasti ada dramanya, mulai dari itu match fixing ya kan. Kemudian apalagi pengaturan skor ya kan. Kemudian ya kayak kemarin seperti ya pengaturan skor lah, seperti disengaja lah. Nah, yang kita lupakan dulu soal Vietnam dan juga Thailand, teman-teman. Kita coba flashback kembali soal pertandingan di grup B. Waktu itu ada Laos, teman-teman. Laos itu bahkan sampai lapor ke pihak berwajib itu, ya, pihak berwajib Laos untuk menyelidiki salah satu pemainnya yang terindikasi terlibat dengan match fixing ya di Piala AFF 2026 kemarin. Kenapa? Karena ada yang janggal. Laos kebobolan 20 gol. Dan bahkan Laos kipernya itu seperti sengaja untuk membiarkan bola masuk ke dalam gawangnya. Jadi pemerintah federasi dari Laos ini, LFF, itu melaporkan salah satu pemainnya ke pihak berwajib untuk menyelidiki kasus indikasi ada match fixing, yaitu di grup B, teman-teman. Kita coba lompat ke final leg 1 dan leg 2. Nah, betul, leg 1 itu Vietnam menang, teman-teman, menang 2-0. Tapi ada yang janggal. Pandangan kiper dengan pemain Vietnam itu sebenarnya tidak terganggu waktu pemain Vietnam shooting. Tapi seperti disengaja kiper Thailand itu biarkan bola masuk. Sampai akhirnya kalah 2-0. Dan yang lebih gilanya kemarin di final leg kedua, 2 gol Vietnam itu bukan dari pemainnya langsung. Oke, mungkin ada crossing, kemudian pemain naturalisasinya mereka melakukan tendangan. Tapi yang lucunya kiper kok pelangap-pelongo gitu, bisa kena kolong. Dan akhirnya masuk. Dan gol kedua yang lebih kacau, teman-teman. Padahal sebenarnya bisa sih dia halau bola ya kan. Atau dengan kata lain dia udahlah profesional foul lah, kasih pelanggaran kartu merah lah, atau buang ke samping ke bolanya. Ini dia volley, teman-teman, masuk ke gawangnya sendiri. Nah, pertandingan itu buat netizen, bukan hanya Indonesia sebenarnya, banyak media, bahkan ada media Thailand yang bilang pertandingan itu sangat lucu, dan bahkan terindikasi itu diatur supaya Vietnam itu keluar sebagai juara, apalagi mereka leg keduanya itu main di kandang sendiri. Jadi memang banyak kejanggalan demi kejanggalan. Belum lagi kalau kita mau lihat soal wasit kemarin di pertandingan Indonesia-Singapura, yaitu yang memang benar-benar merugikan Indonesia. Walaupun ya memang didukung dengan Indonesia permainannya yang monoton, tidak bagus-bagus amat. Kalau kita lihat memang Piala AFF ini banyak sekali kejanggalannya gitu. Tapi sayangnya kita belum pernah juara. Ya bagaimana mau juara, bos? Banyak. Ya kalian ya sudahlah, simpulkan sendirilah. Banyak MVA-nya itu, MVA enggak tuh. Vietnam tambah 2 striker Garuda wajib waspada. Timnas Vietnam kembali membuat kejutan dalam proyek naturalisasi mereka. 2 striker disebut sedang diproses untuk menjadi warga negara Vietnam, yaitu Michael Olaha, penyerang asal Nigeria berusia 29 tahun, dan Lee Williams, pemain keturunan Vietnam Inggris yang baru berusia 19 tahun. Dulu kan mereka hina-hina Indonesia, katanya Indonesia itu seperti Belanda, mereka bingung lawan Belanda atau lawan Indonesia itu. Nah, sekarang ada pemain Nigeria, bos.
Sekarang ada pemain Brasil. Ini kita bingung Vietnam atau Nigeria atau Brasil sebenarnya. Olaha sudah lama berkiprah di Liga Vietnam, sementara Williams tampil menjanjikan dengan mencetak 6 gol dari 17 laga musim lalu. Jika proses naturalisasi mereka rampung, pelatih Kim Sang-sik bakal punya tambahan amunisi di lini depan. Vietnam semakin berbahaya dan persaingan dengan timnas Indonesia bisa makin panas. Oke. Memang untuk naturalisasi ini ya seperti apa ya, Indonesia ini jadi apa ya, role modelnya negara-negara ASEAN lah, ya kan? Awalnya kan tidak terlalu masif ini naturalisasi di negara-negara ASEAN gitu kan. Tapi setelah mereka lihat Indonesia dengan pemain-pemain keturunan yang kemudian proses naturalisasi dan Indonesia sampai ke round 4 kualifikasi Piala Dunia, bahkan di Piala Asia kita sampai 16 besar. Nah, akhirnya negara-negara Asia Tenggara ini mulai lihat kalau kita hanya pakai pemain lokal ini tidak akan kemana-mana. Jadi harus pakai juga pemain-pemain naturalisasi. Nah, apa yang membedakan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara? Negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, seperti Vietnam, Filipina, Singapura dan lain-lain, mereka itu naturalisasi pemain-pemain yang sudah lama tinggal di negara mereka. Oke, mungkin Vietnam ada 1 atau 2, Filipina 1 atau 2 pemainnya. Tapi kebanyakan yang mereka naturalisasi adalah pemain-pemain yang sudah tinggal lama di Filipina, Malaysia, Singapura dan negara-negara lain, Thailand mungkin. Jadi pemain asing lah yang sudah lama tinggal di negara mereka ditawarin untuk naturalisasi, ya bisa karena sesuai dengan regulasi FIFA. Nah, apa yang membedakan dengan Indonesia? Indonesia naturalisasi pemain itu berdasarkan garis keturunannya. Oke, berdasarkan darah. Kalau pemain ini punya garis keturunan Indonesia dan masih eligible sesuai dengan ketentuan FIFA, regulasi FIFA, bisa dinaturalisasi, ya dinaturalisasi. Jadi pemain-pemain ini sebenarnya pemain-pemain warisan atau yang orang Malaysia bilang, kita bilang pemain keturunan. Jadi tidak semata-mata mereka udah lama tinggal di Indonesia dinaturalisasi kemudian dipanggil ke timnas. Tidak. Itulah yang membedakan naturalisasi kita dengan naturalisasi negara-negara lain gitu. Cuma sayangnya di AFF kali ini, walaupun kita sudah banyak menggunakan pemain keturunan, bahkan 8, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita harap di FIFA ASEAN Cup nanti bulan September ya, kita bisa kasih kejutan lah. Apalagi Jay Itzes, Verdong dan lain-lain itu kan gabung. Jadi kalau sampai kita tidak juara pun hanya bisa elus-elus dada lah kita ini. Resmi dimulai bulan depan, Timnas Indonesia hadapi Singapura di laga pembuka grup A. Usung misi bukan balas Malaysia, dendam Kak? dengan skuad utamanya, Timnas Indonesia dijadwalkan akan hadapi Singapura pada tanggal 25 September di Stadion GBK. Oke. Setelah meladeni Singapura yang berada di peringkat 146 FIFA, ujian berat skuad Garuda berikutnya adalah rival abadi Malaysia berperingkat 136 FIFA, serta Bangladesh sebagai tim undangan yang kini berada di peringkat 181 FIFA. Mengingat format turnamen yang sangat kejam, di mana hanya juara grup yang berhak lolos ke babak final, maka mau tidak mau, Indonesia wajib menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan dan mengunci 1 tiket ke final jika ingin menjaga asa membawa pulang trofi Betul. juara FIFA ASEAN Cup 2026. Betul, wajib menang di 3 pertandingan. Kalau sampai tidak menang di 3 pertandingan, atau katakanlah dengan bahasa halus lah, kita tidak juara grup, maka kita tidak bisa untuk melaju ke final. Karena aturan formatnya adalah runner up itu ke perebutan tempat ketiga, ya kan, ketiga keempat, kemudian yang jadi juara grup itu akan melaju ke final, teman-teman. Jadi kita harap Indonesia dengan komposisi pemain yang sudah ada sekarang ditambah dengan pemain baru seperti Luke Vickery, Miliano, Jonathan juga pasti join, pemain-pemain yang lain lah, Dean James dan lain-lain pasti join. Ya, kebanyakan dari pemain-pemain ini kan mereka bermain di luar, bermain di klub-klub besar. Ya, harapan kita dengan komposisi pemain yang ada saat ini itu bisa buat timnas Indonesia bisa kasih kejutan dan bahkan bisa sampai ke final nanti di FIFA ASEAN Cup. Kita lupakan AFF yang penuh dengan segala dramanya itu. Jadi ya semoga lah kita bisa juara gitu. Ini yang ditunggu John Herdman, Jay Itzes, Calvin Verdong, dan Kevin Dix disebut bisa bergabung lebih awal jelang FIFA ASEAN Cup Nah, itu yang juga yang kita 2026. tunggu-tunggu. Ketiganya berpeluang ikut Bukan cuma dia, sekitar pelatih, sepekan Cah. sebelum turnamen dimulai. Kabar ini jadi angin segar bagi Indonesia, apalagi seluruh laga dimainkan di tanah sendiri. Ini yang ditunggu John. Ya, betul. Kita sudah main di kandang sendiri, semua laga loh. Indonesia main di kandang sendiri di Sejalak Harupat sama Gelora Bung Karno. 2 stadion dipakai, ya kan?
di divisi 1 loh. Itu kita kalau sampai tidak juara juga main di kandang sendiri itu keterlaluan. Saya yakin FIFA ASEAN Cup kali ini itu supporternya pasti lebih banyak dari AFF kemarin. Pasti lebih banyak. Karena ini pemain-pemain yang bermain di luar itu pasti kan gabung dengan timnas, kan join. Pastinya penonton lebih antusias lihat JITSES, Calvin Verdong, Dean James, Kevin Dix dan lain-lain itu main. Karena mereka bermain di klub-klub yang punya nama di liga mereka masing-masing. Jadi kalau sudah ada dukungan puluhan ribu supporter, main di kandang sendiri, pemain-pemainnya juga banyak main di Eropa, lalu kita bahkan mungkin tidak bisa menang lawan Singapura dan Malaysia. Udahlah, goodbye, say goodbye untuk Papa John. Hari tu kita dah tengok performance tim Malaysia dekat AFF. Kita Okay. kalah dekat semi-final, kalah aggregate 4-0 dengan Okay. Vietnam. Ada yang tak suka, ada yang maki, ada juga yang bagi kredit, ada juga yang kata they have done well. Oke, bang, sama kita ini Indonesia ya kan. Indonesia sama Malaysia ini seperti janjian nggak mau lolos ya, tidak mau lolos ke semifinal. Janjian untuk kalah kita punya negara nih bang. The fact that it's not the first team, ramai Okay. budak-budak muda. So nanti akan ada FIFA ASEAN Cup pada tahun ni, dan yang ini ada dalam kalender FIFA. Okay. Maka semua kelab sepatutnya wajib menghantar player-player untuk Betul. bermain Yes. Malaysia lah kan, sebagai wakil Malaysia. So harapnya first team kali ni boleh do well dalam FIFA ASEAN Cup. So jom kita preview sikit. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So FIFA ASEAN Cup ni akan berlaku daripada 21 September sampai 3 Oktober. Maknanya lebih kurang sebulan je daripada sekarang. Dan dia Okey, ada betul. 2 division. Yang pertama adalah Premier Division. Yang ini tim-tim yang lebih kuat lah. Dan kita satu grup dengan Indonesia. Kita jarang jumpa Indonesia selama Betul. beberapa tahun ni. Okey, jarang sangat nak jumpa sebab selalunya memang letak dalam grup yang berbeza. Nak jumpa pun jumpa dekat semi-final, tapi kadang-kadang salah satu akan sangkut, so tak jumpa. Kali ni kita dalam grup yang sama, so memang kita akan confirm jumpa Indonesia. Selain tu jumpa Singapura dan juga Bangladesh. Dekat grup B bagi aku lagi payah lah sebab Thailand dengan Vietnam satu grup. Lepas tu ada Philippines dan juga Pakistan. Lepas tu ada juga Challenge Division, division yang lebih bawah. Grup A ada Hong Kong, Myanmar dan juga Brunei. Grup B ada Cambodia, Laos dan juga Timor Leste. Dan baru-baru ni kita dapat news yang 4 pemain JDT telah pun dapat status pemain tempatan. Maknanya diorang ni boleh mewakili negara Malaysia, boleh bermain untuk Harimau Malaya. Oke, jadi ada kabar bahwa Malaysia ini akan naturalisasi pemain, salah satunya si Bergson da Silva ya, Bergson. Striker dari klub JDT yang udah lama tinggal di udah sama aja lah. Yang sudah lama tinggal di Malaysia dan kabarnya dia akan dinaturalisasi. Ini pemain menurut saya striker ini bagus. Dan ini salah satu ancaman buat lini belakang kita yang mana pastinya dipimpin oleh JITSES, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Elkan Bagot, Justin Hapner, Rizky Ridho. Mereka akan melawan striker-striker tajam dari Malaysia, Singapura dan juga Bangladesh. Tapi dengan performa pemain-pemain kita yang menurut saya lagi on fire, ya bisalah kita redam striker-striker calon lawan kita di Malaysia, Singapura dan juga si Bangladesh itu. Jadi mereka mau naturalisasi banyak apapun, tapi kalau kita punya pemain solid, saya pikir ya kita pasti bisa juara FIFA ASEAN Cup kali ini. Tapi jangan anggap remeh, sekali lagi kita jangan anggap remeh calon lawan kita. Yang pastinya kali ini semua negara akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya mereka. Saya yakin. Kenapa? Karena ini masuk dalam kalender FIFA, resmi masuk dalam kalender FIFA. Dan pastinya klub-klub mereka itu tidak ada alasan untuk tidak melepas pemain-pemain ini. Pastinya mereka harus melepas pemain-pemain ini. Dan itu artinya Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia yang punya pemain kualitasnya itu beda dengan yang kemarin di AFF. Sama juga dengan Singapura, sama juga dengan Bangladesh. Jadi ya harapan kita, siapapun lawannya kali ini, kita harus bisa libas, hantam mati-matian.
Ya, untuk apa? Untuk bisa jadi juara grup dan kita bisa lolos ke babak final terakhir. Karena format kompetisi kali ini itu harus juara grup kalau mau ke final. Ya kan? Nah, ini jadwalnya. Kemarin ada yang bilang Indonesia pertandingan pertama akan lawan Malaysia. Ada yang bilang pertandingan pertama akan lawan Singapura. Sebentar kita coba cek jadwal resminya, akan ketemu siapa lawan Indonesia, dan kita bisa tahu lah Indonesia arahnya akan kemana. Tapi tenang teman-teman, kita diisi banyak pemain-pemain dari Eropa. Ya silakan yang mau pesimis silakan, karena kemarin banyak yang komen tuh, bang ini kita pemain gini ya, John Hertman juga ya taktiknya biasa-biasa saja. Walaupun pakai pemain ini, tapi lawan kita juga ya pastinya punya pemain-pemain terbaik. Betul. Yang pasti kita harus tetap optimis teman-teman. Bagi teman-teman yang mau pesimis silakan pesimis, tapi saya yakin lah timnas main pasti kalian dukung toh. Tidak mungkin kalian tidak dukung, pasti dukung lah, tidak mungkin tidak. Dan itu keren teman-teman, kita harus dukung, kalah menang imbang apapun yang terjadi dengan timnas, tidak ada alasan untuk kita tidak dukung. Sebagai supporter yang baik kita harus dukung, tetap Garuda di dada bro. Oke, jadi itu dia teman-teman beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal Piala AFF yang penuh dengan ya kejanggalan demi kejanggalan. Kemudian timnas Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia, Singapura dan Bangladesh di Piala FIFA Asian Cup. Ya, semoga kita bisa juara. Dan ya untuk AFF saya pikir 2 tahun lagi semoga Indonesia bisa jadi juara. Dan ya itu harapan sih. Ya kita lupakan dulu itu, sekarang kita ya dukung timnas, fokusnya ke FIFA Asian Cup. Jangan lupa masih ada Indonesia ketemu Malaysia U20 loh. Kualifikasi Piala Asia U20-nya Nova Arianto. Jadi bro, kita siap-siap juga nonton timnas nanti ya tanggal 30 lah. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya tanggal 30 kalau tidak salah. Indonesia akan ketemu dengan Malaysia. Semoga bisa menang. Semoga bisa masuk ke Piala Asia untuk U20 dan timnas senior. Semoga bisa menang juga. Kita bisa ke final dan angkat trofi FIFA Asian Cup. So terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.